Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada ibadah hari ini. Apakah adik-adik semua yang di rumah bersukacita dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah ini? Puji Tuhan, ternyata semua bersukacita dan tetap semangat. Adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, Kak Diah mau bertanya, apakah adik-adik telah menyiapkan Alkitab dan amplop persembahan serta uang persembahan? Wah, hebat, ternyata semua sudah mempersiapkannya. Baik adik-adik, tema ibadah hari ini adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, yang diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan kita minta pertolongan Roh Kudus supaya menyertai kita di dalam ibadah hari ini. Adik-adik, mari kita sambut ibadah ini dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah, medley Setinggi-tingginya langit. Adik-adik semua ikut bernyanyi ya, dengan penuh sukacita tentunya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Berkati kakak sekolah minggu, berkati kami juga ya Tuhan, agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik semua, saatnya kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga 54.
Judulnya adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Diberi tanda, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar mengerti arti firman Tuhan hari ini dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan melalui video berikut ini. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Cerita hari ini adalah mengenai seorang pegawai istana. Pegawai istana adalah seseorang yang memiliki kekuasaan cukup besar karena dia tinggal dan bekerja dekat dengan penguasa suatu negeri. Tetapi pegawai istana yang sedang kita ceritakan ini tidak sedang baik-baik saja. Dia sedang bersedih. Kenapa ya dia bersedih? Ada yang mendengarkan tadi video pembacaan firman? Betul, anaknya sedang sakit. Karena itu dia bersedih. Kemudian dia mendengar berita bahwa Tuhan Yesus sedang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian hatinya penuh dengan harapan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Nah, kemudian dia bersiap. Dia mau menjumpai Tuhan Yesus. Tapi Yesus masih berada jauh dari tempat tinggalnya. Tidak apa-apa. Saya akan menempuh perjalanan jauh untuk menjumpai Yesus supaya anak saya sembuh. Pasti ya adik-adik, kalau kita sedang sakit nih, papa dan mama kita juga melakukan hal demikian. Mau menempuh perjalanan jauh untuk menjumpai seorang dokter agar kita bisa sembuh. Itu yang dikerjakan oleh pegawai istana ini. Maka dia pergilah menempuh perjalanan jauh untuk menjumpai Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, maka dia katakan, "Yesus, mampirlah ke rumah aku, jumpai anak aku, kemudian sembuhkan dia." Pegawai istana ini berharap bahwa Tuhan Yesus bisa melihat anaknya, kemudian anaknya itu akan sembuh. Dia meminta seperti itu. Kemudian apa jawabnya ya adik-adik? Tuhan Yesus ternyata menjawab seperti ini. "Pegawai istana, kalau kamu tidak melihat mukjizat, pasti kamu tidak percaya." Wah, pegawai istana tidak segera dikabulkan dan dijawab permintaannya. Tuhan Yesus akan bersikap lebih keras dan ketus untuk pegawai istana ini. Kemudian pegawai istana ini berkata lagi, "Tuhan,
sembuhkanlah anakku. Nah, kita lihat ya adik-adik, ternyata pegawai istana ini setelah mendapat jawaban pertama kali dari Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhannya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Baru kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Anakmu sudah sembuh." Kakak heran. Tadi kan pegawai istana mintanya Tuhan Yesus pergi ke rumahnya, bertemu dengan anaknya pegawai istana, dan kemudian menyembuhkannya. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya berbeda. Dia berkata, "Sembuh anakmu," maka itu saja yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia tidak pergi ke tempat tinggal pegawai istana. Tetapi pegawai istana ini, karena dia sudah mengakui Tuhan Yesus Tuhannya, maka dia percaya oleh perkataan Tuhan itu. Maka dia pulang, hatinya sudah tenang. Padahal cuma mendengar loh, Tuhan Yesus berkata, "Anakmu sudah sembuh." Pegawai istana ini belum melihat bahwa anaknya sudah sembuh atau belum. Dia hanya mendengar, kemudian dia percaya. Dan dia pulang dengan hati yang tenang dan senang. Di tengah jalan, sebelum tiba di rumahnya, datanglah pegawai-pegawainya bapak ini. Dan berkata, "Tuan, anakmu sudah sembuh." Terus pegawai istana ini bertanya, "Jam berapa anak saya sembuh?" "Ya, kira-kira jam 1. Kemudian dia ingat-ingat lagi. Pada saat itulah Tuhan Yesus berkata, "Anakmu sudah sembuh." Kemudian dia bersukacita. Dia berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya walaupun dari jarak yang jauh dan tidak bertemu dengan anaknya langsung. Cukup berkata-kata. Itu adalah suatu mukjizat. Kemudian pegawai istana itu bersukacita dan dia mengajak istrinya, keluarganya, pegawai-pegawainya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti pegawai istana tadi, kita pasti memiliki ketakutan atau kekhawatiran yang kita minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus kabulkan. Kalau kita sakit, kita ingin kesembuhan. Kalau kita khawatir, kita ingin keberanian. Kalau kita takut, kita ingin Tuhan Yesus memberikan kita di dalam hati keyakinan dan keberanian. Nah, apakah adik-adik percaya Tuhan Yesus mengetahui itu semua? Coba katakan, "Aku percaya Tuhan Yesus berkuasa." Aku percaya Tuhan Yesus berkuasa. Nah, kalau kita sudah percaya, maka hati kita harus tenang. Biarkan Tuhan Yesus menjawab permohonan kita menurut caranya sendiri. Nah, adik-adik, ada 2 video yang kakak mau tayangkan saat ini. Kita lihat ya, bagaimana cara Noel meminta permohonan kepada Tuhan dan membuat dia merasa tenang. Mari kita saksikan. Besok aku ada ulangan bahasa Inggris. Aku sudah belajar writing, reading, conversation. Tapi aku masih ada rasa khawatir. Bagaimana kalau ada pertanyaan yang aku nggak ngerti? Bagaimana kalau aku gagal? Aku sudah belajar dan berlatih. Sekarang aku pengen berdoa agar aku bisa diberkati sama Tuhan saat ulangan.
Tuhan, besok Noel akan ulangan. Tuhan berkati Noel agar Noel dapat mengerjakannya dengan baik. Amin. Sekarang Noel sudah siap untuk ulangan besok. Aku juga sudah percaya Tuhan Yesus akan memberkati aku saat aku ulangan. Di dalam video pertama, Noel sudah persiapan, sudah berlatih, sudah belajar, tapi hatinya, pikirannya tetap khawatir dan tidak tenang. Dia tetap memikirkan yang buruk-buruk akan terjadi. Video yang kedua mengatakan bahwa setelah Noel persiapan, berlatih, belajar, kemudian dia berdoa, menyerahkan kekhawatirannya di dalam doanya dan meminta pertolongan Tuhan, maka kemudian dia menjadi tenang dan mengatakan siap untuk ulangan besok hari. Kita pun harus demikian ya adik-adik. Kita letakkan kekhawatiran kita, permohonan kita di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Kemudian biarkan Tuhan Yesus menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya. Setelah itu, pasti hati kita, pikiran kita menjadi tenang. Kalau adik-adik memiliki orang tua yang sedang sakit, atau diri kita sendiri sedang sakit, atau kalian ada ketakutan terhadap gelap, terhadap binatang tertentu, katakan di dalam doa kalian kekhawatiran-kekhawatiran itu dan minta Tuhan untuk menolong kita semua. Kemudian, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab doa-doa kita. Ayo kita ucapkan lagi pernyataan yang tadi. Aku percaya Tuhan Yesus berkuasa. Lagi, aku percaya Tuhan Yesus berkuasa. Kakak doakan adik-adik agar menyerahkan semua ketakutan atau kekhawatiran atau semua permasalahan adik-adik di dalam doa-doa. Kemudian biarkan Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendak. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Kami mau Tuhan Yesus untuk merasa tenang dan menyerahkan semua kekhawatiran kami di dalam tangan Tuhan. Kami mau menantikan cara Tuhan Yesus menjawab doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan dari Roh Kudus di dalam kami menantikan jawaban-jawaban doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan ini. Amin.
Adik-adik, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 48. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya, baca di Alkitab. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Oke adik-adik, sekarang kita tutup Alkitabnya dan kita akan ulang menghafal ayat hafalan ini dengan memakai gerakan. Oke, siap adik-adik? Sekarang kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Shalom adik-adik, saatnya kita membuat aktivitas. Adik-adik, aktivitas kita saat ini masih berkaitan dengan orang yang sakit. Nah, adik-adik pasti pernah punya teman atau saudara atau papa mama yang sakit dan adik-adik tidak bisa besuk. Nah, adik-adik jangan sedih. Kita punya cara untuk menyampaikan rasa peduli kita terhadap teman kita yang sakit atau saudara kita yang sakit lewat kartu ucapan seperti ini adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah. Adik-adik, yuk kita buat kartu ucapan untuk teman-teman kita atau saudara kita atau mungkin papa mama yang sedang sakit. Semangat adik-adik! Adik-adik, bahan dan alat yang digunakan adalah 1 lembar kertas berwarna merah ukuran 9 x 9 cm, 1 lembar kertas berwarna hijau ukuran 10 x 10 cm, 1 lembar kertas HVS berwarna putih ukuran 5 x 13 cm, lem, gunting, spidol, pensil, dan penggaris. Adik-adik bisa menggunakan warna atau kertas apa aja ya yang adik-adik punya di rumah. Nah, kita akan mulai ya adik-adik. Langkah pertama adalah kita akan membuat bentuk love dari 2 kertas berwarna merah dan berwarna hijau ini. Pertama, kita melipat kertas berwarna merah, lipat 2, lalu menggambar bentuk love ya. Kita buat setengah love. Nah, adik-adik boleh meminta bantuan dari papa atau mama atau kakak atau siapapun yang ada di rumah ya, terutama untuk adik-adik balita. Lalu setelah kita gambar, lalu kita gunting sesuai dengan
garis yang sudah kita gambar. Kita gunting pelan-pelan adik-adik, sehingga nanti akan menghasilkan bentuk love yang bagus. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya, kita juga akan menggambar bentuk love terhadap kertas berwarna hijau. Namun adik-adik, kita harus pastikan bentuk love di kertas berwarna hijau harus lebih besar daripada love yang berwarna merah. Oleh karena itu, supaya lebih memudahkan, kita bisa menjiplak kertas berwarna merah, love berwarna merah, dan harus membuat love-nya lebih besar dari kertas yang berwarna merah. Itu adik-adik. Seperti yang adik-adik lihat dalam video berikut ini. Setelah jadi, kita juga gunting kertas berwarna hijau tersebut sehingga nanti akan menghasilkan bentuk love yang bagus juga. Nah, seperti ini adik-adik. Pastikan ukurannya harus lebih besar berwarna hijau dari yang berwarna merah. Langkah berikutnya adik-adik, kita potong bentuk hati yang berwarna hijau dan berwarna merah. Kita potong jadi dua seperti yang ada di dalam video ini. Nah, adik-adik, pelan-pelan ya dalam memotongnya, jangan sampai terkena tangan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan bentuk setengah hati berwarna merah di atas bentuk setengah hati berwarna hijau. Kita rekatkan. Pastikan lem yang adik-adik gunakan adalah lem yang bisa merekatkan kertas yang adik-adik punya. Setelah kita merekatkan kertas merah di atas kertas berwarna hijau, langkah selanjutnya adalah kita lipat HVS berwarna putih. Nah, adik-adik bisa mengikuti seperti yang ada di dalam video ini. Langkah selanjutnya adalah kita rekatkan bentuk hati ke atas kertas berwarna putih. Setelah itu adik-adik, kita akan tulis ucapan semoga lekas sembuh untuk teman-teman kita atau saudara kita yang sakit. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Semoga cepat sembuh ya. Jadi mudah kan membuatnya? Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya teman atau saudara yang sakit atau papa mama, jangan sedih untuk langsung ambil kertas
ibadah hari ini kami sudah beribadah dengan baik ya Tuhan. Tolong agar Tara dan juga teman-teman sekolah minggu GKI Cinere kami bisa menjadi anak yang takut akan Engkau dan juga bisa menjadi anak yang pintar dan berguna nantinya ya Tuhan. Jagai kami ya Tuhan dari segala mara bahaya penyakit Tuhan, khususnya COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong juga agar kakak sekolah minggu, penatua, dan juga pendeta di gereja ini, pelayanan mereka bisa berguna untuk kami ya Tuhan. Lindungi juga mereka Tuhan dari sakit penyakit maupun virus corona ini ya Tuhan. Tolong sekali ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Walaupun saat ini kasus pandemi di Indonesia sekarang sedang menanjak ya Tuhan, kiranya terus berkati semua tenaga kesehatan, para dokter, dan juga rumah sakit Tuhan yang menghadapi permasalahan ini Tuhan. Biarkan semua bisa selesai dengan cepat ya Tuhan. Para pasien-pasien juga Tuhan yang sedang terkena dampak COVID-19 ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan mereka satu persatu Tuhan. Tolong Tuhan, Kau segera hancurkan semua sakit penyakit Tuhan, khususnya COVID-19 yang ada di Indonesia dan bahkan ada di dunia ini Tuhan. Biarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini dan bangsa ini, bangsa seluruh dunia Tuhan bisa beraktivitas kembali dan khususnya bisa beribadah kembali seperti biasa ya Bapa. Tolong juga berkati para menteri, presiden dan wakil presiden Tuhan, agar mereka bisa tegas Tuhan, agar mereka bisa menentukan segala peraturan yang bisa membantu semua sakit penyakit dan khususnya COVID ini bisa segera selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami mohon ampunan Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan, agar kami bisa segera beribadah kembali bersama di gereja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan persembahan. Persembahan adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati dan memelihara kita. Adik-adik bisa simpan uang persembahan di amplop atau kotak persembahan. Pada minggu terakhir setiap bulan, adik-adik bisa titipkan uang persembahan ke mama atau papa dan akan ditransferkan ke rekening Bank Mandiri atas nama GKI Cinere dengan nomor 100800852. Jangan lupa cantumkan kode 001 di belakang uang persembahan. Mari kita persembahan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan adik-adik juga harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Wah, betapa senangnya kita ya adik-adik punya Tuhan yang sangat luar biasa. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup dengan judul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik semua ikut bernyanyi ya. Tuhan Yesus
Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat aku cinta. Dia amat sangat aku cinta. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dengan doa. Adik-adik boleh duduk dengan manis, dengan sikap doa yang baik. Kak Dia akan pimpin doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan selalu menjaga kami dengan memberi kami kesehatan bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan juga boleh mampukan kami untuk terus belajar akan firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali di minggu depan di dalam ibadah bersama teman-teman kami, dalam kami keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Selalu rajin mengikuti ibadah, baik secara online maupun di Zoom kelas. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik bersama keluarga. Juga selalu jaga prokes di masa pandemi ini. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.